Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Karani Putri, NPM 210 120 10127 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan ekonomi pada matematika bisnis. Penerapan ekonomi barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu, di mana susunan bilangan di antara dua suku yang berurutan mempunyai rasio yang tetap. Dengan demikian, bentuk umum dari barisan geometri untuk suku ke N adalah sebagai berikut. Jika ditanyakan suku ke N, yaitu AR pangkat N-1. Jika ditanyakan total jumlah suku ke N adalah A1 dikali 1 kurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Pengeluaran dari perusahaan STM untuk mengawasi polusi udara adalah 125.000 di tahun 1995. Dengan asumsi bahwa pengeluaran meningkat 6% per tahun, berapa pengeluaran tahunan perusahaan tersebut pada tahun 2000 dan berapa total yang dikeluarkan dari tahun 1995 sampai tahun 2000. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui A1 yaitu sama dengan 125.000. Kemudian N adalah kita cari suku ke-6-nya. R sama dengan 6% atau diubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,06. Karena profit meningkat dengan 6% per tahun, kita peroleh R sama dengan 1,06, yaitu dari 1 ditambah 0,6. Jadi profit dalam 6 tahun adalah A6 sama dengan 125.000 dikali 1,06 pangkat 6 dikurangi 1, yaitu pangkat 5. Kemudian jika kita totalkan hasilnya sama dengan 167.277. Kemudian total yang dikeluarkan adalah S6 sama dengan 125.000 dikali 1 dikurangi 1,06 pangkat 6 dibagi 1 kurangi 1,06. Nah, kemudian hasilnya adalah ini, 871.903. Itu yang kedua adalah penerapan ekonomi bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini jika dibayarkan sekali dalam setahun mempunyai rumus nilai awal dikali 1 ditambah suku bunga per tahun pangkat N jumlah tahunnya. Kemudian apabila bunga lebih dari sekali dalam setahun dibayarkan seperti 2 kali atau 3 kali, maka diperoleh rumus nilai awal dikali 1 ditambah suku bunga per tahun per frekuensi pembayaran bunga dalam per tahun pangkat jumlah tahun dikali frekuensi pembayaran dalam setahun. Nah, contohnya adalah dalam kasus Karina ingin menabung uangnya 25 juta di bank dengan tingkat bunga yang berlaku 5% per tahun. Berapakah nilai uangnya di masa datang setelah 5 tahun kemudian jika dibunga majemukkan cara A semester dan B kuartal? Penyelesaiannya adalah diketahui P-nya adalah 25 juta. Kemudian I yaitu 5% atau 0,05 dan N sama dengan 5. Kemudian kita cari A yaitu pembayaran secara semester. 1 tahun terdapat 2 semester yaitu M-nya sama dengan 2. Kemudian F5 sama dengan 25 juta dikali 1 ditambah 0,05 per 2 dikali 5 pangkat 5 kali 2. Kemudian 25 juta dikali 1 ditambah ini, hasilnya 0,025 pangkat 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian kita peroleh hasilnya 32,002.113,5. Kemudian yang B adalah jika dibayarkan secara kuartal. 1 tahun terdapat 4 kuartal. Jadi langsung saja F5 sama dengan 25 juta dikali 1 ditambah 0,05 per 4. Kemudian pangkat 5 dikali 4. 25 juta dikali 1 ditambah 0,0125 pangkat 20. Kemudian kita peroleh hasilnya adalah 32.050.930,8.
Kemudian penerapan ekonomi, penaksiran pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Rumusnya adalah sebagai berikut. Jika ditanyakan jumlah pada tahun kedai, yaitu jumlah tahun pertama dikali R pangkat indeks waktu min 1. R-nya itu berapa? R-nya itu dari 1 ditambah R, rasionya tadi. Nah, seperti contoh kasusnya adalah penduduk daerah Surabaya berjumlah 100.000 jiwa pada tahun 1990. Tingkat pertumbuhannya adalah 5% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk daerah Surabaya pada tahun 2000 dan 2013. Nah, diketahui P1-nya adalah 100.000 jiwa, kemudian R-nya adalah 0,05. Nah, untuk mencari R besarnya yaitu 1 ditambah 0,05 sama dengan 1,05. Nah, kita cari P tahun 2000 atau yaitu suku ke-11, P11. Kemudian P11 ini rumusnya langsung kita masukkan. P1-nya 100.000, kemudian R-nya 1,05, N-nya N-1 sama dengan 11 kurangi 1, 10. Jadi 100.000 dikali 1,62889 sama dengan 162.889. Itu adalah pertumbuhan penduduk daerah Surabaya pada tahun 2000. Kemudian kalau kita mencari pada tahun 2013, berarti P-nya adalah 24, jumlah suku ke N-nya adalah 24. Kemudian ini udah rumusnya, langsung kita masukkan seperti tadi, yaitu 100.000 dikali 1,05 pangkat 23. Kemudian hasilnya adalah 300.000, 7.152. Nah, maka pertumbuhan penduduk daerah Surabaya tersebut pada tahun 2013 menjadi itu tadi 300.000, 7.152. Nah, penerapan ekonomi berikutnya adalah tentang keseimbangan pasar atau equilibrium. Syarat untuk mencapai keseimbangan pasar ini adalah jumlah produk yang diminta oleh konsumen harus sama dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Rumusnya adalah QD sama dengan QS, yaitu penawaran sama dengan permintaan. Dengan grafik, penawaran dan permintaan memotong sumbu E itu tadi, yaitu PE dan QE ini tadi, yang memotong. Kemudian untuk contoh kasusnya adalah fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 15 kurangi 3P. Sedangkan penawarannya QE sama dengan 2P min 5. Berapakah harga kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar dan gambarlah grafik equilibriumnya. Penyelesaiannya adalah QD sama dengan QS. Maka 15 dikurangi 3P sama dengan 2P min 5. Kemudian P dipindahkan ruas. Min 3P kurangi 2P sama dengan min 5 pindah ruas min 15. Min 3P dikurangi 2P sama dengan min 5P. Min 5 dikurangi 15 sama dengan min 20 dan P sama dengan 4. Kemudian untuk mencari Q yaitu sama dengan awal ini 15 kurangi 3P, P-nya 4 sama dengan 15 kurangi 12, Q sama dengan 3. Jadi diperoleh equilibrium terjadi pada P sama dengan 4 dan QE sama dengan 3. Kemudian kurva permintaan. Jika P sama dengan 0 yaitu QD sama dengan 15 kurangi 3 kali 0 yaitu 15. Kemudian kurva penawaran jika Q sama dengan 0 yaitu QS sama dengan 2P dikurangi 5. Ini 0 sama dengan 2P dikurangi 5. Kemudian P pindah ruas menjadi 5 per 2. Kemudian langsung masukkan ke dalam grafik. Jadi equilibrium ini terjadi pada PE-nya 4, kemudian Q 3. Kemudian QS memotong
pada 5/2. Dan juga QD-nya memotong pada 15. Langsung kita potong perpotongan pada titik ke E. Penerapan ekonomi surplus konsumen. Surplus konsumen atau dilambangkan CS adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar, yaitu BMAX ini, oleh konsumen atas suatu produk dengan jumlah sebenarnya dibayar oleh konsumen ketika membeli suatu produk di pasar, yaitu PR atau harga real. Nah, pada grafik tersebut, surplus konsumen ini berada di bawah kurva permintaan, bawah, dan di atas garis harga real. Bentuknya seperti segitiga. Maka untuk mencari surplus konsumen itu menggunakan luas segitiga, yaitu setengah kali A kali T. Contoh kasusnya adalah, bila diketahui fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 150 kurangi Q, di mana P adalah harga per unit dan Q adalah jumlah produknya. Maka A, hitunglah besarnya surplus konsumen dan gambarlah grafiknya. Jika harga pasar adalah 120 per unit. Dan B, jika harga pasar turun menjadi 100 per unit, hitunglah surplus konsumen yang baru dan gambar pada grafik soal A. Penyelesaiannya adalah kita cari titik potong dulu sumbu Q. Berarti jika P sama dengan 0, yaitu 0 sama dengan 150 kurangi Q. Jadi Q sama dengan 150. Kemudian kita cari titik potong sumbu P. Berarti jika Q sama dengan 0, yaitu P sama dengan 150 dikurangi 0, yaitu P sama dengan 150. Kemudian kita cari hitungnya besar surplus konsumen jika harga pasar adalah 120. P sama dengan 120. Kemudian 120 sama dengan 150 min Q. Pindah luas, Q sama dengan 150 kurangi 120, jadi Q sama dengan 30. Kemudian surplus konsumennya adalah CS sama dengan 30 dari Q-nya kali 150 dikurangi P-nya, yaitu harga realnya itu 120 per 2 sama dengan 450. Kemudian untuk yang B, jika harga pasar menjadi 100 per unit, jadi P sama dengan 100, jadi 100 sama dengan 150 kurangi Q, kemudian pindah ruas, Q sama dengan 150 dikurangi 100, jadi Q sama dengan 50. Kemudian untuk mencari surplus konsumennya adalah CS sama dengan Q-nya 50 dikali 150 dari BMAX-nya dikurangi harga realnya yaitu 100 per 2. Jadi hasilnya adalah 120.250. Kemudian kita masukkan ke dalam grafiknya, yaitu titik potong sumbu Q yaitu 150 dan titik potong sumbu P adalah 150. Kemudian kita tarik garisnya. Nah, di sini untuk pertama P-nya adalah 120, kemudian Q-nya adalah 30. Langsung kita tarik garis sini. Kemudian yang kedua, P-nya adalah 100 dan Q-nya adalah 50. Jadi seperti ini grafiknya. Penerapan ekonomi konsumsi dan tabungan. Dengan rumus, jika ditanyakan pendapatan, yaitu konsumsi ditambah dengan tabungan. Kemudian jika ditanyakan konsumsi, yaitu pendapatan dikurangi tabungan. Kemudian jika ditanyakan tabungan, yaitu pendapatan dikurangi konsumsi. Nah, untuk grafiknya adalah, jika kita katakan kalau kita tidak mempunyai pendapatan sama sekali, berarti Y sama dengan 0. Tapi konsumsi tetap harus berjalan. Tetapi tabungan tidak ada, jadi hasilnya adalah minus atau kita bond. Jadi di bawah. Kemudian pendapatan dengan konsumsi ini berpotongan dengan titik E kemudian. Nah, jika sudah melebihi tersebut, kita akan mendapatkan sisanya. Berarti kita sisa-sisa ini tadi ini bisa menjadi tabungan kita. Seperti pada contoh tersebut.
Contoh kasusnya adalah, jika konsumsi masyarakat ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 500 ditambah 0,6 Y, berapa besarnya konsumsi jika tabungannya sebesar 300? Diketahui konsumsinya adalah 500 plus 0,6 Y, dan tabungannya adalah 300. Maka kita cari fungsi tabungan, yaitu S sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi, yaitu pendapatannya kan belum diketahui. Kurangi 500 tambah 0,6 Y. S sama dengan min 600, Y indah ruas, Y dikurangi 0,6 Y sama dengan 0,4 Y. Jika nilai S tabungan tersebut ada 300, langsung kita masukkan 300 sama dengan min 500 tambah 0,4 Y. Kemudian pindah ruas, jadi min 0,4 Y sama dengan min 500 dikurangi min 300 sama dengan min 800. Y sama dengan 2000. Kemudian besarnya konsumsi jika S sama dengan 300. Kemudian kita mencari konsumsinya, yaitu C sama dengan pendapatan dikurangi tabungan. Jadi Y-nya sama dengan 2000 dan S-nya sama dengan 300. DC sama dengan 2000 dikurangi 300 sama dengan 1700. Kemudian kita masukkan Y-nya ini adalah 2000 dan C yaitu 1700. Kemudian Y-nya memotong titik 0. Kemudian untuk C-nya yaitu dari C awal yaitu 500 ini. Kemudian untuk tabungannya adalah dari S, yaitu diambil A awal ini yaitu min 500. Jadi seperti ini grafiknya. Sekian penjelasan tentang penerapan ekonomi matematika bisnis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.